Baik, selamat pagi. Pagi hari ini kita berada tepat di pukul 8 lepas 15 menit. Dan hari ini tanggal 11 Mei tahun 2022 kita belajar hari ini. Dan sebelum kita memulai kegiatan belajar, kita akan awalinya dengan doa. Dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, selesai. Dan Pak akan mengecek kehadiran kita pagi hari ini. Apakah semua dalam keadaan sehat? Siap menerima pelajaran hari ini? Oke. Bagaimana? Ada yang masih ingat tentang pelajaran kemarin? Kalau masih ingat, dan hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun. Nah, apa itu hidup rukun? Nah, belum tahu? Kalau belum tahu atau belum mengerti apa itu hidup rukun, nanti Pak akan menjelaskan kepada kita semua apa itu hidup rukun. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita itu rukun. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun. Hidup rukun itu adalah sama dengan damai. Hidup yang sentosa, hidup yang aman, hidup yang bebas dari segala gangguan, jadi aman. Jadi kalau kita berada di dalam hidup rukun, kita berada di dalam hidup yang damai, tentunya kita harus menciptakan suasana itu betul-betul aman dari dalam diri kita. Jadi kalau kita mau aman, kita mau hidup aman, kita mau hidup santai, tentunya kita harus menciptakan suasana itu. Apa yang harus kita buat supaya hidup rukun itu? Nah, yang harus kita buat ialah yang pertama, ketika kita berada dengan teman, keluarga, atau dengan orang-orang yang ada di samping kita, kita harus menciptakan kerukunan. Kita harus menciptakan suasana yang aman, suasana yang damai. Walaupun dalam keadaan bermain misalnya, kita juga harus menciptakan suasana yang aman. Jadi ketika kita bermain dengan teman kita di luar, dimanapun saja berada, tentunya kita harus menciptakan yang namanya hidup aman. Nah, hidup aman ini berlandaskan dengan Pancasila. Nah, ini bisa lihat di depan sini. Ini landasan negara kita adalah Garuda Pancasila. Ya, di dalam Pancasila ini termuat ada 5 sila. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, yang bisa menyebutkan 5 sila pagi hari ini silakan dari sila pertama sampai sila yang kelima. Oke, selanjutnya pada sila yang pertama ini kita lihat di sini ada gambar bintang, ya, dengan bunyi silanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada rantai kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4. Yang tadi 3 itu dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat ini adalah kepala banteng. Coba sama bisa lihat di sini. Perhatikan di sini, ini adalah kepala banteng ini pada sila keempat ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada sila yang kelima bisa lihat di sini ada padi dan kapas yang dilambangkan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sudah termuat di sini. Jadi kita bisa hidup yang rukun, berarti kita sama-sama orang yang adil, ya, orang-orang yang sama. Jadi kita harus saling menghargai supaya adanya hidup rukun, hidup aman dan damai. Supaya kita bisa ada di dalam kesatuan, kita bisa bersama-sama, perlu adanya persatuan Indonesia pada sila yang ketiga. Sedangkan pada sila yang kedua kita lihat di sini kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti semua adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Sehingga pada sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kita punya satu pengakuan bahwa kita betul-betul percaya kepada Tuhan. Supaya kita apa? Hidup kita ini aman dan damai. Kita bisa hidup aman dan damai ini, kita bisa belajar baik itu di rumah maupun di sekolah, kita bisa melaksanakannya di sekitar kita. Misalnya kalau di rumah
supaya menciptakan aman, kita bisa menjalankan setiap aturan-aturan yang berlaku di rumah kita atau di sekolah kita. Salah satu bisa lihat di sini contohnya, kegiatan yang dilakukan adalah yang tahu dengan tugasnya, yaitu menyapu rumah. Jadi tidak bertengkar saat berada di rumah. Harus kerja ini, ada yang kerja, ada yang nonton, ada yang bermain. Jadi nanti tidak timbul rasa aman, tidak timbul rasa kemanusiaan, tidak ada rasa supaya kita bisa hidup saling menghargai. Jadi kita tahu dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing supaya terciptanya hidup rukun kita. Ya, mungkin ada yang bisa memahami. Sebelum kita menutup rangkaian pembelajaran kita hari ini, jadi kalau kita ulangi bahwa mari kita hidup saling aman dan damai, hidup di dalam rukun, baik itu kita di sekolah, saat kita bermain, di saat kita berada di lingkungan keluarga, terutama di saat kita bermain juga kita harus menciptakan rasa aman, ya. Jadi ini adalah contoh, bisa lihat di sini ada keluarga yang hidupnya rukun, hidupnya aman. Bisa lihat di sini. Jadi apa yang diberikan hari ini tentang pembelajaran atau hidup rukun, semua bisa memahami dan bisa diharapkan untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan sentosa di saat kita bermain, di saat kita berada di lingkungan rumah, di saat kita berada di lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk itu, sampai jumpa. Dan Yesus memberkati kita semua. Dan kita menutupnya dengan doa. Berdoa selesai dan selamat siang.